Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rehan Royan dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pentingnya mempelajari bahasa Arab. Nah, pada pembahasan pentingnya mempelajari bahasa Arab, pertama kita akan membahas tentang kedudukan bahasa Arab di level internasional. Bahasa Arab di level internasional merupakan salah satu bahasa internasional yang sudah diresmikan oleh PBB. Di antara 6 bahasa Arab termasuk bahasa resmi yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bahasa Arab mulai masuk ke dalam bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1973. Jadi kedudukannya bisa dibilang sangat penting karena bahasa Arab merupakan bahasa yang paling digunakan, yang banyak digunakan di berbagai negara. Di antaranya ada 26 negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pertama atau bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Kemudian, pembahasan yang kedua dalam pentingnya mempelajari bahasa Arab adalah peran bahasa Arab dalam keagamaan. Bahasa Arab memiliki peran yang sangat besar dalam agama. Dikatakan bahwa belajar bahasa Arab adalah sama dengan mempelajari agama. Berdasarkan itu pula, maka orang-orang yang ingin memahami agama, terutama agama Islam, diwajibkan atau sangat dianjurkan untuk mempelajari bahasa Arab. Sebab bahasa-bahasa lain tidak dapat diandalkan karena pedoman yang kita miliki yaitu Al-Quran dan juga hadis berdasarkan bahasa Arab. Jadi untuk bisa memahami Al-Quran secara detail atau memahami hadis secara detail harus berdasarkan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Jadi pengetahuan bahasa Arab memegang peranan penting yang sangat untuk lebih memahami ajaran-ajaran agama. Kemudian dari mempelajari agama tersebut bisa ditransfer ke masyarakat awam. Adapun juga bukan hanya dalam mempelajari isi dari Al-Quran dan juga hadis, bahasa Arab juga digunakan dalam ritual ibadah kita sehari-hari sebagai umat muslim. Itu merupakan peranan bahasa Arab dalam segi keagamaan. Kemudian dalam pembahasan yang ketiga yaitu adalah peran bahasa Arab dalam kebudayaan. Nah, kebudayaan yang kita bahas di sini adalah kebudayaan Indonesia. Fenomena bahasa Arab dalam struktur sosial budaya Indonesia itu menganggap bahasa Arab itu sebuah hal yang sulit, normatifis, dan selain dipakai untuk memahami ajaran Islam. Jadi bahasa Arab di Indonesia itu bukan hanya dipakai untuk memahami ajaran Islam, juga merupakan adat istiadat yang terdiri dari mungkin hafalan doa, kemudian zikir-zikir. Bahkan ada yang menganggap bahwasanya bahasa Arab itu bisa dijadikan sebagai jimat dan lain-lain. Ini merupakan hal yang agak sedikit menyimpang dari peran bahasa Arab, cuma ini hal yang terjadi dalam budaya kita Indonesia. Jadi bisa dikatakan bahasa Arab di Indonesia itu merupakan simbol Islamisme di sebuah daerah. Apabila seperti yang kita kenal di daerah Jawa itu ada Arab Pegon, yaitu tulisan Arab yang mungkin bisa dibaca dengan bahasa Indonesia. Nah, itu juga merupakan serapan dari bahasa Arab atau huruf-huruf hijaiyah yang dipakai akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terlepas dari hal negatif bahasa Arab yang ada di sosial budaya Indonesia, bahasa Arab itu berpengaruh sangat besar dalam bentuk bahasa di Indonesia, karena banyak bahasa di Indonesia menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa serapan untuk kata-katanya. Kemudian yang terakhir yaitu kita akan membahas mengapa kita penting atau betapa pentingnya mempelajari bahasa Arab. Yaitu yang pertama karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Kita sebagai umat muslim wajib untuk memahami isi Al-Quran, bukan hanya membacanya tapi juga memahaminya, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup umat muslim. Nah, dalam mempelajari Al-Quran dan juga memahaminya tentu diperlukan pemahaman kita juga dalam bahasa Arab untuk lebih mendalami apa isi Al-Quran. Yang kedua, mengapa kita sangat penting untuk mempelajari bahasa Arab, yaitu karena bahasa Arab juga merupakan bahasa yang digunakan dalam pedoman kita yang kedua yaitu hadis. Jadi untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi dan memahami hadis-hadis Nabi SAW itu kita perlu memahami bahasa Arab. Yang ketiga, mengapa kita penting mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab itu sangat mudah dipelajari. Kata-kata susunan kata dalam bahasa Arab sebenarnya tidak terlalu banyak, yang umumnya terdiri dari 3 huruf. Yang seperti kita tahu yaitu harfus sulasi, walaupun nanti ada rubai, kemudian khomasi juga sudasi, tapi susunan kata dalam bahasa Arab semua berdasar dari 3 kata yang memungkinkan kita lebih mudah untuk mempelajari bahasa Arab.
sedikit penjelasan saya tentang mengenai betapa pentingnya pembelajaran bahasa Arab atau betapa pentingnya mempelajari bahasa Arab. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan datang dari saya, apabila ada kelebihan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.